ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم. Yuk ulang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul fariqaini kal'a'ma ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق Allahul Azim. Mamah mana? Di sini. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul fariqaini. Masalu apa? Perumpamaan. Masalu apa? Perumpamaan. Fariqaini diambil dari kata-kata fariq. Fariq itu apa fariq? Kelompok. Ya, kalau fariqaini dua kelompok. Masalu tadi apa? Perumpamaan. Fariqaini dua kelompok. Kal a'ma, ka seperti, a'ma orang buta.
wal asom orang tuli, wal basir orang yang melihat, wasami' orang yang mendengar. Hal yastawiyani masalah, hal apakah, yastawiyani sawa, dari kata-kata sawa, apakah yastawiyana itu sama, keduanya sama, masalah perumpamaan. Masalu apa? Perumpamaan. Fariqaini dua kelompok. Dua ya. Dua kelompok. Seperti a'ma orang buta, al-asom orang tuli, al-basir orang melihat. Lawanannya apa itu? Melihat orang lawanannya buta. Buta apaan? A'ma. Basir melihat. Sami' mendengar. Lawanannya mendengar? Tuli. Tuli apaan? Asom. Hal apakah? Yastawiyani keduanya sama. Yastawi sama ya. Kalau dua sama itu yastawiyani. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kan Ibu apa tuh ya? Apakah sama? Jadi yastawi itu sama. Jadi satu, yastawi satu sama. Kalau yastawiyani dua. Masalah perumpamaan. Perumpamaan dua kelompok. Nih maksudnya Bu, kelompok di atas nih Bu. Di atas itu ngomongin tentang orang yang amal beriman dan beramal. Orang yang menzolimi, orang yang kafir ya. Di atas itu ulaika alladzina khasiru anfusahum. Ada di atas tuh Bu ya. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Nah, itu orang-orang yang telah menzolimi diri mereka dan mereka melakukan kesesatan. Jadi Bu, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau ibadah kepada Allah, sesungguhnya mereka itu menzolimi diri mereka sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan menzolimi diri mereka sendiri? Menyakiti diri. Jadi ibu-ibu, kita nggak sholat itu sesungguhnya bukan lagi melakukan kesalahan kepada Allah, bukan. Buat Allah kita sholat, kita nggak sholat, kita sholat nggak diuntungkan, kita nggak sholat nggak dirugikan Allah. Tapi siapa yang merasa rugi? Kita. Kalau kita sholat kita yang untung, kalau kita nggak sholat yang kita yang rugi. Jadi bukan Allah, mau ngapain saya ibadah sama Allah lah, kagak dirugiin Allah, kita nggak ibadah pun gitu ya. Tapi yang rugi siapa? Kita. Nah, makanya bilangnya zolamu anfusahum, mereka tersesat. Jadi mereka itu yang pada kafir itu nggak mau menyembah Allah nggak rugi. Allah nggak rugi, yang rugi siapa? Mereka sendiri gitu. Nanti mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah. Nah, terus yang di bawahnya lagi apa Bu? Innalladzina amanu wa amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan amal soleh, itu tadi orang yang melakukan kerugian untuk diri mereka akan rugi jadi orang. Nah, sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, mereka takut kepada Tuhan mereka. Akhbatu itu apa sih di situ? Ya, nah, mereka itu adalah penghuni surga. Nanti di dalam surga selama-lamanya. Kalau dia akan menghuni surga, dapat keuntungan nggak? Dapat keuntungan mereka. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari amal soleh dan iman yang ada ketika di dunia. Mereka nanti masuk surga, selama-lamanya di dalamnya mereka mendapatkan keuntungan. Sedangkan orang masuk ke dalam neraka, untung apa rugi? Rugi. Nah, ini maksudnya daripada kata-kata fariqaini, dua kelompok. Dua kelompok siapa nih? Yang satu orang kafir dengan yang satu orang yang beriman. Orang kafir sesat,
orang beriman melakukan amal paket, 2 paket nih Bu, 1 paket nih, 2 nih, iman amal soleh. Nggak bisa ada orang ngaku-ngaku saya beriman gitu ya, saya beriman tapi kagak sholat, mana bukti keimanannya gitu ya. Ada orang rajin banget Bu, sedekah, ya Allah kasihan ya, kasihan ibu-ibu, tapi dia nggak beriman sama Allah Ibu. Jadi orang dermawan itu tuh panggilan hati juga. Jadi banyak orang yang nggak beragama Islam, mereka rajin berinfaknya. Jadi di setiap kampung itu majelis salim tuh ada tuh orang-orang yang model kayak begitu, seneng gitu memberi, sama maulid, sama apa gitu ya. Mereka nggak beriman, mereka dapat keuntungannya di dunia. Buat kelancaran dia usahanya, buat kesehatan dia gitu. Tetap dibalikin sama Allah, tapi dibalikinnya di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau kita insya Allah dunia akhirat nggak ada. Jadi mereka sendiri ngerti gitu. Mereka nggak nyampe. Saya sering ceritakan ya sama ibu-ibu tuh. Jadi di rumah saya itu kan gangnya semua Cina semua ya. Jadi zaman dulu itu bawa kambing gitu, bawa uang. Ini Pak Haji, saya sedekah kambing buat kurban, buat Pak Haji katanya gitu. Saya tahu kok saya nggak diterima gitu. Jadi dia tuh jadi mahal banget tuh iman. Jadi taufik hidayah tuh mahal banget. Dia nyadarin kalau bakalan nggak diterima. Tapi dia pengen gitu, pengen memberi gitu. Makanya taufik hidayah itu mahal buat jadi taufik hidayah itu buat nyampe ke akhirat ya. Taufik hidayah itu buat nyampe ke akhirat. Jadi perumpamaan 2 kelompok ini, maksudnya 2 kelompok siapa? Orang kafir dan orang mukmin. Kal a'ma wal asom wal basir was sami', seperti orang buta dan orang tuli dan orang melihat dan orang mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang mukmin. A'ma dan asom, orang kafir adalah a'ma dan asom, yang mukmin basir dan sami'. Sama nggak orang buta sama orang melek? Kagak, beda. Sasar susur ya. Di sini nggak nyadarin. Di sini mereka jalan nggak kesasar, ya nggak kesasar, senang aja gitu. Tapi nanti di sononya, ya di akhiratnya dia kesasar. Gimana sih orang kesasar, ibu-ibu? Orang yang lihat. Kalau kita nanti ngelihat, kalau nanti kita ngelihat dari alam kubur kita, nanti kita bisa ngelihat perjalanan dari alam kubur ke padang mahsyar itu subhanallah berapa puluh tahun harus kita tempuh. Kemudian di padang mahsyar banyak proses yang harus kita hadapi. Ada hisab, ada mizan, ada sirat. Itu kan perlu cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya iman. Nanti imannya keluar tuh Bu. Iman itu akan nuntun kita keluar dari, jangankan nanti di akhirat, di dunia aja. Bukan di dunia, nanti kita meninggal di alam kubur aja, iman itu udah nemenin kita ya. Iman, cahaya dan amal soleh kita nemenin kita. Nanti kita kan ngebayangin, ya Allah di kuburan gelap sendirian, sepi, sempit. Enggak. Kalau orang yang beriman dan amal soleh, ya kan apa doanya? Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qauli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qauli subhanallah biham ij'alillahum nuroy yas'a. Apa itu sebelumnya? Enggak, sebelumnya Bang. Kalau itu tadi aturan terusin aja ya. Ij'alillahum thawaba dzalika minna ilaihim aw maj'alhum nuroy yas'a wa yatala'la baina aydihim tuh. Ya Allah, jadikanlah mereka ini apa yang kita baca tuh Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, zikir la ilaha illallah, zikir istighfar, zikir sholawat.
Ya, jadi apa? Ij'alillahumma minna ilaihim waj'alhum nuron. Jadikanlah mereka yang kita baca itu adalah cahaya baina aidihim wa yatala'u, dan bercahaya di hadapan mereka. Maksudnya di hadapan mereka yang ahli kubur kita bacain. Kan minta disampaikan tuh, Ibu, kalau kita baca di dalam kitab, kalau kita baca Quran, yang diterima sama Allah itu adalah doa, ya kan? Jadi yang bermanfaat itu adalah doa. Doa kita panjatkan buat orang tua, ya kan? Dari mana? Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tapi kalau yang namanya baca Quran bukan doa kan? Doa bukan? Bukan. Ayo kita baca ini buat ahli kubur kita. Itu sebetulnya bukan. Jadi mesti ada kata-kata Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal sawabama qara'nahu itu. Jadi kalau ada bacaan Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal baru disampaikan gitu. Menurut ulama sebagian. Tapi ada menurut yang lain walaupun nggak pakai Allahumma. Kita ibu-ibu coba kalau habis baca Al-Fatihah buat orang tua kita, apa kita baca Allahumma ij'al? Enggak, kita baca kan Allahumma ij'alnya kan kalau ada di forum aja. Padahal disuruhnya pakai Allahumma ij'al. Allahumma ij'al wa ausil. Apa sih artinya Allahumma ij'al wa ausil? Ya Allah, jadikanlah wa ausil dan sampaikanlah. Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal, dan terimalah sawabama qara'nahu, pahala kita baca Al-Quran berharap mendapatkan pahalanya kita kirim buat orang tua kita. Jadi mesti kayak begitu. Nggak bisa baca Quran udah buat orang tua, nggak bisa begitu. Makanya kan kita kan gini, kan kita kan pakai itu, pakai Allahumma arhamna bil Quran gitu. Sebelahnya harus. Nggak apa-apa sih. Jadi itu buat kita doang. Iya, tapi kan bukan buat nggak ngirimin. Padahal pertamanya kan ini lagi ngomongin kalau mengirimin arwah. Setiap waktu kita baca Quran habis kita kirimin si A si B, kita baca Fatihah. Iya. Kayaknya sudahnya nggak pakai Allahumma ij'al wa ausil. Tapi ada ulama walaupun kita nggak pakai Allahumma ij'al wa ausil nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang saya kirimin hadiah ini buat walaupun nggak ngomong kan. Iya. Apalagi kalau buat orang tua. Buat orang tua jangankan diperuntukkan baca Al-Quran nih. Ibu baca Quran nih dari awal sampai akhir buat abah. Nanti besok lagi udah khotam buat ibu gitu kan. Ibu suka begitu nggak? Iya. Walaupun nggak kayak begitu, walaupun nggak niatin kayak begitu, ibu-ibu tetap setiap amal soleh kita yang kita lakukan, yang kita baca itu orang tua kita dapat. Emang kita dapatnya dari mana? Kalau bukan dari orang tua, dari orang tua, ya kan? Iya. Jadi kalau khusus buat orang tua, baik itu berupa doa ataupun amal soleh tetap aja nyampe gitu. Maksudnya buat menguntungkan orang tua kita. Saya kadang-kadang suka mikir, ya Allah, pas udah nggak punya orang tua ya. Jadi kita tuh mesti jagain orang tua kita di sono ya. Jadi kalau mengirim khusus orang tua gimana? Ya udah aja yang seperti biasa, ini mah lagi ngomong aja. Ini mah lagi ngomong aja, jangan ibu ketakutan. Ya. Iya. Iya. Kan kita baca ini buat ibu pahalanya, itu kan itu kan namanya enggak pakai Allah maj'al tapi ada kata-kata seperti itu. Iya. Iya. Jadi itu dulu, ini hadiah buat orang tua, buat ibu gitu. Baru dah Allah maghfir lahum. Iya. Jadi kita Allah maghfir lahum warhamhum itu adalah bukan ke Quran larinya, bukan hadiah Quran, tapi kita doain mereka, doa kita buat mereka. Tapi kalau pakai Allahumma ij'al, nah itu berarti apa yang kita baca dari awal itu
dihadiahkan buat mereka. Udah itu mah lagi cerita aja Bu, lagi cerita aja. Nanti ibu-ibu mikir lagi ya. Ya apa-apa. Jadi ibu-ibu beda nggak antara orang melek dengan orang buta? Beda. Orang budeg, orang itu dikepu ibu-ibu, ya Allah, azannya sampai keras banget dari dulu tuh di rumah di kampung saya segitu Cina semua. Zaman dulu mah benar-benar Cina, sekarang mah lumayan. Itu nggak ada tuh yang namanya komplain speakernya keras keluar. Jangan madepin sini. Gitu. Jadi mereka ya enjoy aja gitu ya, bertetangga dengan masjid. Kenapa? Karena mereka merasa diuntungkan kalau subuh mereka ada yang bangunin. Ada yang bangunin mereka. Kalau nggak ada anak kan sedih banget. Hal yastawiyani, masalah apakah sama? Iya. Saya alhamdulillah ya. Nih Nurul Iman itu jam 4 kurang 10 udah keluar. Andai pun kita bangunnya jam 4 kurang 10 masih keburu tahajud tuh Bu. Jadi tahajud tuh kapan? Berakhirnya datangnya awal subuh itu berakhirnya tahajud. Masih. Pokoknya Tarhim itu kan mau menyambut waktu fajar datang. Jadi memang masih ada tahajud. Buru-buru. Jadi misalnya kita nih bangun kesiangan, kalau udah tua mah kan kita udah ini deh ya gitu ya. Sekali-sekali suka di sana bangunin kita jam 4 kurang 10. Di sini nih bangunin kita jam 4. Ini jam 4 nih Masjid Nur Khamsiah. Jadi kalau kita bangunnya mepet gitu, kita belum sholat witir, udah nggak usah pakai sholat. Ini mepet nih gitu, mepet banget nih. Ini 1 rakaat aja juga kagak kebagian nih. Udah sholat aja, sholat witir langsung, walaupun nggak tahajud nggak apa, maka di situ kita akan mendapatkan nilai tahajud juga. Karena witir boleh nggak siang? Nggak boleh. Jadi jangan sholat tahajud. Jangan sholat tahajud kalau udah mepet. Jangan juga sholat witir 3 rakaat. Sholat witir cukup 1 rakaat. Di situ ada tahajudnya karena witir itu adanya di malam hari. Nggak ada yang namanya witir siang hari. Iya. Ya, jadi di situ kita dapat tahajud, cuman nggak dapat hajat, nggak dapat istikharah, dapatnya tahajud doang. Dapat witir. Kenapa? Karena witir adalah penutup sholat. Baru deh banyakin wafil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyakin istighfar. Udah dari situ istighfar aja banyak-banyak gitu. Jadi sholatnya cukup 1 kali, kalau udah mepet terus kita doa, masih ada waktu udah istighfar kita cecer, karena memang istighfar itu di waktu sahur. Kira-kira kalau jam 1 termasuk sahur bukan? Belum. Iya, ada yang bangun nih misalnya jam 1, ayo istighfar. Itu belum masuk ke dalam wafil asharihum yastaghfirun. Maksudnya ini kan itulah kita mesti jadi orang cerdas gitu maksudnya ya, memanfaatkan. Ya Allah, kesiangan deh, bodo amat udah akhirnya tidur lagi gitu. Enggak juga ya, nunggu subuh aja dah. Dah sampai situ aja hal yastawiyani masalah. Padahal saya pengen ini tuh. Udah deket lagi ini. Ayo ibu baca. Siapa yang baca duluan? Baca apa ini? Artinya yang tadi masalu perumpamaan 2 orang, 2 kelompok kal akma, orang yang seperti orang yang buta, wal asmi, dan orang yang tuli, wal basir, dan orang yang melihat, sami, dan orang yang mendengar. Hal yastawiyan apa ini? Apakah keduanya sama? Keduanya sama? Enggak. Masalah itu sebagai perumpamaan. Dah, ayo Bojor Hate. Pinter nih.
Nggak pakai dibaca lagi, langsung diartiin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ulang. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin. Oh, dia ngertiin itu. Orang buta dan tuli dengan orang-orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka Udah tidak sama. tidakkah kamu mengambil Oh iya, belum dibaca itu. Maka apakah kalian tidak ngambil pelajaran? Maka mana maka? Maka mana maka? Maka mana? Hurufnya, huruf Arabnya. Saya nanya rame-rame, bukan nanya bojero hate. Maka yang mana? Bukan. Itu ada tiga-tiganya ada artinya itu. Ada a, ada fa, ada la. Itu sama semua ada tiga-tiganya ada artinya. Mana? Maka mana? Maka a itu apakah? Fa apa? Makanya perlu tahu satu-satunya begitu. Fa apa fa? Fa. Maka. A apa a? kamu tidak. Tar dulu, saya lagi nanya satu-satunya. Apa? Apakah fa? Maka tadakkarun kalian mengambil pelajaran. Kalian yang mana? Run tuh kalian tuh ya. Tadakkarun baru mengambil peringatan. Jadi ngertinya gimana? Jangan dulu ngelihat terjemahan. Ayo. Jangan apakah. Enggak. Udah tadi satu-satunya, sekarang semuanya. Afala tuh apa artinya? Maka apakah kalian tidak mengambil? Iya, tidak mengambil. Adanya di mana tidak? Lah, iya. Maka adanya di mana? Di fa. Maka apakah? Di a. Ya, tidak. Lah, tidak kalian. Run. Mengambil pelajaran. Tadakka. Iya, tadakkarun. Iya, segitu dong banyak banget tuh. Nenek-nenek. Tapi bagusnya bojero hate baca itu apalah tadakkarun. Tadi belum diiniin. Ayo, Bojuna. Dari apakah? Iya. Dari apakah? Dari Masalul. Oh, dari walakod. Masalul. Dari atas ya, betul. Masalul lagi. Lah iya. Perumpamaan. Iya, perumpamaan. Tuh. Iya, orang-orang, mana orang-orang tuh? Orang-orang dua itu. Iya, orang-orang dua. Dua kelompok. Dua golongan. Itu apa? Itu ada terjemahannya? Ada. Apa? Coba Sania. Apa itu? Bukan. Itu bacaannya apaan? Ini yang mana nih? Ini nih, Pak. Perumpamaan itu. Ini perumpamaan. Kedua golongan orang yang kafir ya. Terus mukmin, dia mukmin. Seperti orang buta. Dan tuli. Terus apa itu ya? Dengan ya? Iya. Sania liatin itu. Dengan orang yang
yang melihat dan dapat mendengar. Terus samakah keduanya golongan itu mereka maka tidak mendingan wajibmu kan nggak ngelihat terjemahan lebih simpel. Ayo Sania pakai terjemahan nggak? Ngingetin jadi di seperti buta, seperti orang buta. Yang tuli. Keduanya masalah sebagai perumpamaan. Afala fa apa fa tadi? Maka apakah kalian pelajaran? Ayo Mbak Muzayana. Golongan siapa nih? Iya, terus orang yang melihat dan mendengar. Boleh. Apakah perumpamaan keduanya mereka boleh deh, mereka sama. Terus apakah maka apakah kalian mengambil pelajaran? Ayo Mbak Emi. Kamu boleh. Iya, golongan siapa? Beriman sama orang kafir. Tuli. Melihat. Iya. Hal yastawiyani masalah. Perumpamaan ini, perumpamaan keduanya gitu ya, buat Jumzana tadi. Sama, ya sawiyaninya belum. Apakah perumpamaan keduanya sama gitu? Sama enggak? Enggak. Ayo. enggak. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ayo, Bia. Masalu perumpamaan Lariko ini dua kelompok antara kaum muslim dan kaum kafir. Seperti Ahmad, orang yang buta, wal asom dan tuli, dan orang yang tuli, wal basir, orang yang melihat, wasami, orang yang mendengar. Hal apakah yastawi yani masalah? Apakah kedua perumpamaan apakah perumpamaan kedua? Jadi perumpamaan dulu. Apakah perumpamaan keduanya sama? Tidak. Apala maka apakah tidak kalian mengambil pelajaran? Iya. Yuk. Masalul fariqaini. Iya. Perumpamaan kedua golongan. Golongan siapa? Golongan kafir dan muslim dan mukmin. Kal a'ma seperti orang buta, wan asom dan aturan ngartinya dua nih.
kal ama wal asom gitu, Kal seperti a'ma orang buta wal dan tuli gitu. Seperti orang Udah buta, budak kali. wal basir wal wasami, orang yang dapat melihat, dan dapat mendengar. Iya. Hal apakah yastawiyani masalah kedua golongan itu? Apakah perumpamaan keduanya sama? Keduanya sama. Apalah tazakarun. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, makanya ibu-ibu nih, misalnya ada orang Islam, dia nggak punya mata, nggak bisa ngelihat, budak, nggak punya mata, buta ya, buta sama budak, itu dia nggak masuk ke dalam mukallaf, nggak masuk ke dalam taklif. Taklif itu apa sih, Bu? Ini ibu masuk hukum taklif nih. Hukum taklif itu hukum di mana kita wajib melaksanakan syariat Islam. Jadi hukum taklif itu adalah hukum di mana orang mesti melaksanakan kewajiban syariat Islam. Nah, orang yang buta sama orang yang tuli nggak masuk ke dalam hukum taklif. Orang bisu. Apalagi bisu ya. Iya, bisu mau Tiga-tiganya. Coba sekarang gini. Oh iya. Gini, kalau mata, ibu, kalau orang budak masih bisa ngelihat nggak? Masih bisa ngelihat. Jadi melalui begini, dia belajarnya melalui begini, isyarat. Terus kalau ada orang buta doang, tapi ngedengar, masih perlu nggak melaksanakan kewajiban? Masih. Kenapa? Dia bisa belajarnya dari kuping, dari dengar ya. Kalau bisu nggak ini juga sih. Bisa nulis. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau sampai dua aja nih Bu, dia nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan, udah, nggak wajib, nggak dapat hukum taklifi. Apalagi sampai ini ya. Kita gimana bisa ngajarin dia baca Fatihah, orang dia Yang nggak dengar lagi. kupingnya nggak ngedenger, matanya nggak ngeliat, mulutnya bisu. Ayo coba ibu baca Fatihah, dia kagak denger, nggak bisa goleng. Iya, dia nggak nggak ngeliat kita. Terus nggak bisa ngucap juga ya. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena di apa namanya Cimanggis tuh kan ada tuna dari situ. Nggak dengar sih. Kenapa masih ada mata lihat kayak anak-anak. Ada ya. Allah ciptain kayak begitu ya. Terus dia ngapain ya hidupnya? Oh ya Allah. Makan dikasih makan. Udah ada tempat. Oh tapi dia mah makan ya? Makan ya? Kita ngajar murid kok.